Ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Tadi sebelum jeda kita sudah sampaikan bahwa seorang muslim ini, saya simpulkan kembali secara singkat, seorang muslim yang nggak belajar dia di fakultas syariah, begitulah kira-kira ya, yang dia bukan belajar di fakultas agama tapi fakultas yang lain yang umum. Dia harus memahami Al-Qur'an, hadis, ya sirah nabawiyah, kemudian juga sirah sahabat, kemudian para ulama, dan paham tentang fikih, ya, paham juga tentang hukum-hukum agama yang lain. Nah, itu dia. Ada 7 itu tadi kan. Nah, kalau yang seorang muslim belajar tentang syariat, ya, maka tentu yang 7 ini sudah selesai bagi dia. Ditambah lagi dia harus benar-benar pakar, harus benar-benar hebat di bidang yang dia pelajari tentang syariat. Apakah bidang fikih, apakah bidang akidah, bidang hadis, ya, dan lain sebagainya. Ya. Dan termasuk hal yang nggak perlu dikatakan lagi, nafilatul qaul gitu. Suatu yang nggak perlu dikatakan lagi bahwa seorang muslim harus benar-benar menguasai bahasa Arab dan dia kokoh di situ. Mutamakin, hebat memang gitu. Jadi bahasa Arabnya bukan hanya sekedar dia bisa bermuhadatsah, tapi juga qawaidnya dia paham gitu loh. Ya, ngerti dia apa saja anasir lughah, ya, anasir al-lughah, ada maharatul lughah. Tahulah kita anasir lughah itu ada disebut di sana dengan ada as-saud, kemudian juga ada mufradat, kemudian ada tarakib. Ini harus menguasai, ini anasir lughah. Anasir lughah itu artinya adalah unsur-unsur penting dalam bahasa khususnya bahasa Arab itu ada 3. Ada as-saud, ada mufradat, ada tarakib. Terus ada maharatnya lagi, ada 4 maharat. Jadi ada yang disebut dengan maharatul istima', kemudian juga maharatul al-kalam, kemudian maharatul qiraah dan maharatul kitabah. Ini harus dipahami gitu. Juga paham dia nahwu sharaf, bukan hanya sekedar dia bisa bahasa Arab komunikasi, nggak bisa. Paham dia bagaimana dia meletakkan fiil, bagaimana fa'il, bagaimana maf'ul, bagaimana mubtada, bagaimana khobar, bagaimana man'ud, ya, taukid, muakkad, ataf, ma'tub, ya, badal, mubdal dan lain sebagainya. Ini harus betul-betul dia pahami dengan baik, ya. Jadi bukan hanya sekedar bahasa Arab begitu saja, dia harus benar-benar menguasai dan paham, ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Yang selanjutnya terkait dengan al-muslimu ma'a nafsihi, yaitu terkait dengan akalnya, adalah yang tema berikutnya, yutqinu ma takhassasa bihi. Seorang muslim harus menguasai apa yang menjadi kepakarannya. Dia pakar bidang apa? Bidang hadis. Harus kuasai ilmu hadis dari alif sampai ya, dari ya sampai alif. Dia pakar tentang ilmu bahasa Arab. Harus betul. Pakar tentang ilmu akidah, harus benar-benar menguasai tentang ilmu akidah, seluk-beluknya dan sebagainya macamnya. Ini dia akan kita bahas. Wa yaltafitu al-muslimu al-wa'i ba'da dzalika ila ikhtisasihi. Seorang muslim hendaklah berpaling, seorang muslim yang al-wa'i, seorang muslim yang benar-benar paham dan mengerti, ya. Ba'da dzalika, setelah itu semuanya, ila ikhtisasihi, kepada kepakarannya. Kita tahu bahwa seorang muslim yang benar-benar ingin belajar, apakah dia belajar di ilmu umum atau ilmu syariah, dua-duanya kan harus menguasai ilmu agama, kan begitu. Nah, ini akan kita jelaskan bahwa seorang muslim, walaupun dia memang belajarnya bukan ilmu syariah atau syariah, harus benar pakar di bidangnya. Ini akan kita bahas, ya. Wa yaltafitu al-muslim al-wa'i, seorang muslim yang perhatian dengan dirinya, yang dia peduli dengan dirinya, ya. Setelah itu semuanya, apakah dia milih fakultas syariah atau non syariah atau agama dan umum begitu, ya. Dia harus benar-benar dia menguasai kepakarannya, kekonsentrasinya di mana. Fayahibuhu kulla taqatihi. Maka dia memberikan semua kekuatannya, maka dia mengeluarkan semua potensinya, maka dia mengeluarkan semua daya upayanya. Wa yamnahuhu julla ihtimamatihi, dan dia memberikan sepenuhnya perhatiannya, memberikan sepenuhnya konsentrasinya untuk menguasai tentang konsentrasi yang dia pelajari. Apakah ilmu umum atau khusus, ilmu syariah atau umum gitu, ya. Kemudian wa yaqbalu alaihi iqbalal muslim al-mu'taqid anna amalahu fi dairati ikhtisasihi fardhatun. Dan dia seorang muslim harus paham benar, dia meyakini benar bahwa semua bahwa semua amalnya
fi dairati ikhtisasihi, di dalam ruang lingkup kepakarannya, itu fardhatun, itu menjadi sebuah kewajibannya. Nah, itu dia. Jadi seorang muslim harus benar-benar bisa menerima ya bahwa semua amalannya, perbuatannya di ruang lingkup kepakarannya itu adalah sebuah fardhah, sebuah kewajiban. Nah, ini dia. Ya. Sawaun akana ikhtisasuhu fi ilmi min ulumi syariah wad din am fi ilmin min ulumi dunya. Apakah dia kepakarannya itu di dalam ilmu dari ilmu-ilmu syariah dan agama, atau kepakarannya itu dalam ilmu dari ilmu-ilmu dunia. Ingat bahwa seorang muslim harus meyakini bahwa amalannya di daerah ikhtisasi, ya, di daerah konsentrasinya itu menjadi kewajibannya. Kewajiban maksudnya bagaimana di sini? Bahwa dia memang harus benar-benar ya mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Tentu yang bermanfaat bagi orang lain, untuk dirinya dan orang lain kan. Ya, saya belajar fisika, Ustaz, bagaimana? Maka Anda sebagai orang ahli fisika, amalkan ilmu Anda itu untuk membela Islam dan kaum muslimin. Nah, itu loh maksudnya. Ah, gitu. Jadi untuk membela kepentingan Islam dan kaum muslimin harus Anda menggunakan. Bukankah Islam butuh dengan seorang yang ahli dalam bidang fisika? Bukankah Islam butuh kepada seorang yang ahli dalam bidang biologi? Bukankah seorang muslim butuh dalam bidang kimia dan sebagainya? Butuh. Kaum muslimin butuh itu. Ya, jadi jangan main-main gitu loh. Walaupun ini belajar tentang ilmu dunia, tapi harus Anda pakar di situ. Selama ilmu dunia itu enggak tercela, ya. Karena memang juga kadang-kadang ada ilmu dunia yang justru akhirnya merusak Islam umpamanya. Ini tidak. Secara umum kita katakan ilmu-ilmu seperti fisika, kimia, ya, arsitek dan sebagainya kita akan kita baca. Au fi ilmi dunia, atau dalam satu ilmu dari ilmu-ilmu dunia seperti riyadhiyat, matematika. Bukankah Islam membutuhkan orang yang pakar dalam matematika? Betul. Ya, wal fizia dan fisika, wal kimia dan kimia, wal handasah dan arsitek. Ya. Wal fulki, ya, wal falaki, ya, falak perbintangan, wat tibbi dan kedokteran, wasinaah pertukangan, wat tijarati dan perdagangan, wa ghairiha dan yang lain. Artinya seorang muslim kalau dia sudah masuk ke dalam konsentrasinya, dia benar-benar harus belajar dengan sebaik-baiknya. Ya, belajar dengan sebaik-baiknya, tekun dia belajar di situ, jangan main-main, dan dia wajib mengamalkan ilmunya itu. Ini kan ilmu dunia, Pak Ustaz, fisika ilmiah kimia. Iya, gunakan ilmu Anda itu untuk membela Islam, kepentingan Islam dan kaum muslimin. Ah, gitu. Terutama ilmu kedokteran umpamanya. Bukankah kaum muslimin butuh dokter? Bukankah muslimin butuh kepada orang yang mahir dalam matematika? Bukankah Islam butuh kepada orang yang mahir dalam kimia, fisika dan arsitek? Dan jawabannya iya dan iya. Makanya ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum, serius dan kuasai apa yang menjadi kepakaran kita. Ya, wa min huna yatawajjabu alaihi an yutqina al-ilma alladhi ikhtassa fihi kullal itqan. Oleh karena itu, dari sini maka wajiblah kepada seorang muslim untuk menguasai ilmu yang menjadi konsentrasinya kullal itqan, benar-benar penguasaan yang total gitu loh. Ya, ini yang ideal kita belajarnya. Ini yang ideal kita bicaranya kan. Oh, saya nggak bisa Pak Ustaz. Kalau kita udah nggak bisa tapi kita sudah usaha, nggak ada masalah. Ini kadang-kadang kita setengah-setengah belajarnya kan gitu. Ini juga enggak gitu kan. Ilmu umum juga enggak paten, ilmu agama juga enggak paten, dua-dua enggak paten. Gitu. Ini masalah gitu kan. Memang ini ilmu agama, tapi paten aja. Ini hebat pakar dia. Ilmu umum dia, tapi pakar dalam ilmu umumnya enggak masalah. Tapi sebagaimana saya katakan lagi bahwa setiap muslim walaupun nanti pada akhirnya konsentrasinya pada ilmu-ilmu duniawi, tapi yang 7 tadi wajib. Apa saja itu? Al-Quran, membacanya, membuat tajwidnya dan tafsirnya. Kemudian hadis, kemudian juga sirah nabawiyah, kemudian akhbarus sahabat dan tabi'in, para ulama, ilmu fiqih mu'abadah, fiqih ibadah, dan hukum-hukum Islam ini harus paham. Baik ilmu Anda ilmu tentang syariah atau non syariah, harus dia kuasai itu. Ini istilahnya wajib institusi gitu kan. Wajib kepada setiap muslim, ini nggak ada tawar-menawar. Ya. Adapun nanti masing-masing ada takhususnya, ada konsentrasinya, iya. Tapi di situ pun harus mereka benar-benar pakar di situ. Dan ingat bahwa mereka wajib mengamalkan ilmu yang telah mereka dapatkan.
Jadi ilmu itu dituntut untuk diamalkan, bukan dituntut untuk apakah saya dikoleksi aja, enggak. Ilmu itu wajib disebarluaskan, ya, untuk memberikan manfaat yang besar tentu kepada Islam dan kaum muslimin. Fala yudakhiru wus'an fil ihatati bi kulli ma kutiba anhum fi syattal lughati in istata'a. Maka janganlah dia menyisakan kemampuannya untuk fil ihatati, untuk menguasai semua yang ditulis tentang ilmu yang menjadi konsentrasinya fi syattal lughati in istata' dalam berbagai bahasa jika dia mampu. Ini tentu khususnya ilmu-ilmu duniawi. Tentang fisika, tentang kimia, tentang arsitek, tentang kedokteran, tentang perdagangan, tentang pertukangan, dan lain sebagainya. Ini kan banyak para pakar ya, dari beberapa dunia, dari beberapa negara di dunia ini. Tentu bahasa dengan berbeda juga. Maka dituntut dia di sini untuk menguasai itu semua jika mampu. Jadi tentang matematika yang dari Inggris dia baca, dari Indonesia dia baca, dari Afrika dia baca, dari Arab dia baca, Masya Allah. Ya, agar dia benar-benar memang menguasai semua yang ditulis ya tentang ilmu yang sedang dia berkonsentrasi di situ. Kalau dalam bahasa Arab, kalau tentang ilmu syariah, tentu bahasa Arab yang paling dia kuasai karena memang dominan ilmu itu di dalam bahasa Arab semuanya kan. Wa yabqa dauman yarfudu aqlahu bil jadili minal mustahdatsati dalikal ilm, dan senantiasalah dia memberikan kepada akalnya sesuatu yang baru ya dari hal-hal yang terbarukan dari ilmu tersebut. Bil mutala'ati daibah, dengan tekun selalu untuk belajar dan memutola'ah, untuk selalu melihat dan mempelajari dan mengikuti perkembangan ilmu-ilmu yang terkait dengan konsentrasinya atau kepakarannya. Wal itla' wal mustamir fi syatta wujuhi alwanihi, dan senantiasa dia untuk bermutala'ah ya fi syatta wujuhi, dalam berbagai bentuknya, wa alwanihi, dan warna-warnanya. Baik ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, kita rehat lagi sejenak, kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.